Wes. Oke, 3, 2, 1. Ketemu lagi bersama kami Pokemania yang tentu akan selalu memberikan inspirasi buat kalian semua. Tentunya di hari ini, hari apa ini ya? Hari Senin ya. Hari Senin itu hari yang sungguh melelahkan sebetulnya bagi kalian semua tentunya kalau habis bekerja ya, mulai dari pagi hingga malam hari ini. Biasanya sih orang itu malas ya Pak, tapi kita selalu menggunakan itu menjadi sebuah semangat kita di mana orang itu malas, kita bikin supaya tidak malas. Nah, bagaimana enggak itu malas? Saya selalu bersama dengan Mas Harto yang selalu memberikan canda tawa buat kalian semua. Nah, untuk yang kali ini tentu saja menarik. Ada 4 kementerian yang memberikan sebuah keterangan surat keputusan bersama tentang pembelajaran tatap muka. Pembelajaran PTN yang kita tunggu-tunggu. Mulai dari 2 tahun yang lalu, kapan ini ya sekolah lagi, kapan ini ya bisa kembali normal, dan sudah diwujudkan di tanggal 10 ini. Difasilitasi juga oleh pemerintah Kota Madya bersama Dinas Pendidikan bahwa per hari ini semua sudah boleh melakukan tatap muka 100%. Per hari ini ya? Per hari ini? Baru 50%. Oh, baru 50%. Baru 50%. Bertahap lah. Bertahap ya. Jadi ada sesinya. Ada sesinya. Ini ada revisi langsung dari pembicara. Iya. Jadi dua sesi. Dua sesi. Iya. Jadi sehari memang 100% tapi sip lah. Oh sip. 50-50. 100% dibagi 2. Ketemunya 100%. Nah, ketika kita sudah dihadapkan pada tatap muka, tentu kita selalu berbicara apa yang akan kita bawa ke sekolah ya, kira-kira. Apa yang kita nanti siapkan sebagai orang tua ya. Masih suka mungkin. Kan kita bergerak di dunia pendidikan, kita punya bagaimana buku-buku itu harus dipersiapkan. Kemudian bagaimana nanti kalau di sekolah mereka sudah 2 tahun ya enggak sekolah, dia harus memegang buku lagi. Enggak ketemu gurunya, sekarang harus ketemu gurunya dengan membawa buku. Nah, ini yang menjadi menarik. Apakah buku itu sebetulnya diperlukan ya ketika pembelajaran itu masih terus akan dilangsungkan? Apakah kemarin sudah terbuai? Ya? Karena dari model pembelajaran. Karena kemarin kan 2 tahun yang lalu kita selalu menggunakan elektronik, baik itu buku, baik itu tatap muka. Betul. Nah, sekarang ini Pak Harto kita menghadirkan seorang pembicara yang cukup pakar ya. Betul, dalam bidang dari salah satu penerbit nasional di Indonesia, penerbit buku. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol sahabat HP, apakah buku masih diperlukan? Artinya buku itu secara fisik ya, secara fisik masih diperlukan untuk saat ini, atau mungkin kedepannya, atau mungkin ada perubahan format buku. Nanti kita akan tanya lebih lanjut dengan narasumber kita, yaitu Pak Rudi Haryanto. Pak Rudi Haryanto, selamat datang. Selamat bergabung ya, Pak, di Pokemania ya. Podcast. Pemirsa kita, sahabat kita selalu panggil sahabat HP namanya. Iya, sahabat HP. Supaya lebih enak, lebih dekat. Nah, biasanya yang membuka pertanyaan adalah Mas Pram. Ya. Jadi pertanyaan pertama ini Mas ya. Saya langsung memperkenalkan diri aja, Mas Rudi ya. Mas Rudi ini sebagai seorang ahli dalam hal buku. Nah, karena setiap hari bergelut dengan buku. Iya. Baik itu buku pelajaran, buku teks dan lain sebagainya. Artinya tahu kebutuhan buku. Artinya tahu kebutuhan siswa, artinya tahu kebutuhan sekolah begitu. Nah, menurut sudut pandang Mas Rudi, ya. Dari sisi penerbit buku, sebetulnya ini apa sih yang mau diberikan? Inovasi apa sih sebetulnya yang, apakah buku itu berdasarkan dari permintaan saja atau bisa memberikan kurikulum atau bagaimana? Saya kan nggak ngerti. Ya, ini saya coba menggalinya dari Mas Rudi. Iya. Silakan. Terima kasih ya. Ya. Tapi kalau dibilang ahli sih nggak ahli lah, karena lebih banyak yang ahli. Cuma kan setiap harinya bergelut dengan buku aja. Ya. Karena di situ ya mata pencariannya. Ya. Makanya mau kayak buku kan. Ya, sedikit mirip kayak cover lah. Cocok lah. Pertanyaannya di sana. Iya. Jadi kalau untuk buku, kebetulan yang di bidang perusahaan kami ada Quadra. Itu ada di segmen buku pelajaran ya, Pak Pran sama Pak Harto ya. Jadi kalau untuk masalah kurikulumnya kita ngikutin kurikulum dari Kementerian dan Distek lah. Kalau untuk sisi-sisi isinya itu adalah pengembangan di masing-masing intern perusahaan di dunia penerbitan. Jadi itu pengembangan semuanya, inovasi pun juga dari riset ke bawah. Jadi intinya tetap
dengan tantangan yang istilahnya yang saat ini ya istilahnya udah hampir 2,5 tahun ini pandemi ya. Jadi kalau secara demand itu memang ada penurunan. Pasti turun ya. Iya, turun lah. Apalagi dengan istilahnya dengan apa ya? Sekarang itu kan istilahnya anak-anak muda itu atau orang tua yang istilahnya SDM-nya cukup mumpuni, mereka sudah mulai ada kampanye misalnya lingkungan karena kalau buku ini kan kecenderungan dengan kertas lah. Kertas otomatis dengan hutan tak apalah. Nah, jadi itu termasuk tantangan dari kita dari secara penerbitan secara luas lah. Tapi pada intinya sih kalau secara perusahaan sih hampir semua penerbit baik itu nanti yang di segmen pendidikan khususnya buku pelajaran ataupun buku referensi lain, mereka sudah menyiapkan langkah-langkah lah untuk mengantisipasi dari istilahnya 4.0 inilah digitalisasi. Jadi mereka sudah menyiapkan ada yang bentuk fisik, ada yang bentuk digital. Jadi istilahnya kan kita ini harus siap dengan perubahan dengan demand yang diminta dari masyarakat. Intinya seperti itu. Jadi memang di sana, saya bilang di tempatnya Mas Rudi itu ada buku elektronik juga ya? Iya. Berarti ada dua sisi buku, satu cetak, satu elektronik. Nah, yang paling sering dipakai, yang paling sering demand-nya itu apakah buku elektroniknya atau buku, karena maintenance-nya tentu berbeda ya. Kalau buku textbook itu mungkin disampul, kemudian perawatannya supaya tidak terkena hama itu juga bisa di maintenance secara manual biasa. Tapi kalau buku elektronik itu kan tentu ketika sudah menjadi sebuah buku elektronik banyak tantangannya, bisa di kecanggihan teknologi kan bisa menggunakan segala macam untuk mengambil hak cipta yang seharusnya sudah menjadi bagian daripada percetakan tersebut. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Ya. Kalau kita bicara istilahnya demand ya, itu tetap masih buku cetak lah. Kalau kita di Indonesia lah ya. Tapi ya hampir-hampir semua rata-rata sekarang itu masih buku cetak. Karena buku cetak itu punya tas tersendiri, punya rasa sendiri gitu. Apalagi kalau misalnya di sekup kita ini kan merata Sabang sampai Merauke itu kan ada apa ya perbedaan istilahnya gap antara misalnya ke teknologi ya. Jadi tetap pasti fokusnya itu nanti tetap pasti dicetak. Kalau buku digital itu sih tahap ini istilahnya kalau dari Quadra sendiri sebenarnya kita sebelum pandemi kurang lebih 3 tahun kita sudah mulai memperkenalkan buku elektronik. Iya, kita sudah memperkenalkan buku elektronik istilahnya kan tenaga pengajar kita itu kan ada yang usianya tua ya, enggak milenial, ada yang milenial, ada yang generasi Z kan gitu. Jadi sebelum pandemi kita sudah membawakan ke guru lah, orang tua juga itu, terus kita sudah memperkenalkan. Jadi nanti arahnya buku digital tuh seperti ini. Itu pun kita ya karena kita juga salah satu pemegang saham di dunia pendidikan, jadi kita itu gratiskan. Jadi kita menggiring konsumen itu untuk nanti ke digital murni, ya itu kita 3 tahun sebelum pandemi itu sudah membawakan produk itu sifatnya free, tapi dengan syarat istilahnya karena kita bisnis nih, jadi ada pengambilan buku dari kita untuk gurunya kita kasih itu buku digitalnya secara gratis. Itu pun kita masih masih secara offline, jadi offline Pak. Nah kalau yang dengan sudah ada 3 tahun, pandemi 2,5 tahun, sekarang hampir semua penerbit itu sudah ada digitalnya itu yang berbayar. Jadi kan, jadi menggiringnya istilah memperkenalkan pertama kita ya sama lah, promosinya kan gratis. Tapi kalau pingin yang expert itu ada istilahnya ongkos yang harus dibayar. Oh begitu, ya saya paham. Mungkin berikan sampulnya ya. Kemudian nanti kalau mau buka dalamnya harus bayar. Iya. Ya memang seperti itu sih. Biasanya kan kita selalu diberi sampulnya aja. Kalau mau dibuka ya harus bayar. Itu wajar dalam hal
dunia ini wajar. Kan memang harus berbayar. Memang semuanya harus Semua dimanapun harus semuanya berbayar. harus pakai duit ya. Karena memang yang dibuka itu adalah sesuatu yang tentu saja selalu ditutupi. Betul. Nah, kenapa Karena harus ditutupi? semua dibuka. Karena berharga. Iya. Gitu ya. Jadi seperti itulah ya kira-kira ya. Dan termasuk buku tadi. Termasuk buku karena kembali lagi ada ke sampulnya buku, dan ada sampulnya diberikan aja gratis ya. Tapi nanti kalau mau buka buku tersebut harus bayar. Nah, itu mungkin maintenance yang mereka promosi atau dalam hal kuadran ya. Iya. Kuadran memiliki sebuah inovasi ya. Tapi yang masih kita sebagai orang awam nih, kalau kita masih kuliah nih, beliau ini ambil S3 Pak. Masih S3? Iya. Bukan S5? Enggak, S3 ya. Iya. Kalau ada plus minusnya enggak Pak? Kalau misalkan Ya, kalau plus minus itu pasti ada lah. Berarti ada dua sisi mata uang kan, ada yang seperti itu. Iya. Jadi kalau kecenderungan sih kalau untuk saat ini tuh masih ke buku fisik. Walaupun istilahnya dalam pandemi ini 2 tahun itu kan awal-awal itu banyak permintaan untuk buku digital. Tapi dengan istilahnya tadi yang Pak Prambi awal tadi itu sudah mulai PTM. Kita pun dari sisi penerbit itu senang. Karena kita memang adalah tugas kita yang pertama adalah mendistribusikan buku yang secara fisik. Nah, begitu. Dan dari pihak guru dan siswa itu lebih nyaman ke fisik. Artinya persentasenya masih lebih besar di Ya, fisik. untuk sementara ini lah. Kita untuk ke depan tetap kita geser ya. ada iklan sebentar. Iya. Mungkin salah. Ya. Jadi kalau secara plus minus, kalau untuk buku cetak itu dia istilahnya akan membuat fokus itu lebih. Ya kalau digital pasti nanti ada muncul-muncul iklan. Iya, iya. Kalau memang istilahnya IT-nya belum siap, biar di tengah-tengah mungkin dia bisa ada hang atau apa. Jadi lebih fokus. buku cetak itu bukan e-book gitu ya, bukan yang kita adopsi dari PDF reader. Kita bisa baca berulang-ulang atau di situ muncul iklan seperti website gitu. Nah, kalau buku digital itu sebenarnya pengertian sih sama sih Pak, cuma medianya aja yang berbeda. Kalau untuk buku fisik kan dia tercetak di kertas. Kalau untuk buku digital dia itu kan lebih ke elektronik. Jadi buku fisik pindah ke media elektronik. Oh, nanti bisa diberikan contohnya Pak. Produser nanti akan menampilkan ya satu cuplikan mungkin Oke, berapa bisa. detik Iya. apa yang dinamakan buku elektronik itu sehingga pemirsa Podcom itu bisa tahu oh ini buku elektronik Bedanya, The ya. True. Iya. Sebetulnya Karena adalah seperti tidak ini. semua orang tua tahu. Iya, tidak semua orang tahu dan yang menjadi catatan adalah kalau kita melihat di internet itu kan banyak sekali itu e-book itu apakah seperti itu buku elektronik. Nah, ini kan langsung dari penerbitnya bahwa buku elektronik itu adalah seperti nanti akan diberikan contoh dan jangan lupa untuk tetap selalu bersama kami buat terbaik bagi kalian semua. Pertanyaan kedua ini Mas Harto sudah Kedua kelihatannya apa ketiga? ya Iya, kira-kira lanjutan, antara ya. 2 dan 3 tidak terlalu beda jauh. Berikutnya gini Mas Rudi, boleh dikatakan bahwa tadi ada inovasi yaitu e-book, tapi kebutuhan sebelumnya kan buku cetak. Nah, kemudian ada pandemi. Nah, saat ini untuk ke depan ini, apakah masih diperlukan buku berupa e-book dan buku cetak? Artinya kan persentase pasti akan berubah. Kayak pengamat bola aja udah presentasi. Ya. Kalau kita bicara karena kita istilahnya juga antisipasi kan ini kan bisnis kita ya. Iya. Jadi hampir semua pasti akan menyiapkan Dua ini ya. dua-duanya ini alternatif akan ya? berjalan secara track bersama. Karena ya itu tadi cuma beda media saja. Jadi kalau secara isinya sih sebenarnya sama dengan yang tercetak dengan yang digital. Iya, iya. Jadi kalau sederhananya sih PDF itu juga sudah bisa disebut sebagai e-book untuk PDF itu. PDF sudah bisa disebut sebagai e-book. Iya. Jadi cuma bedanya sekarang ini dengan bergeser misalnya PDF itu sederhana, apalagi kita bergeraknya di dunia pendidikan ya, interaksi dengan guru ya, apalagi dengan istilahnya Mas Menterinya kan juga ya lebih seperti itulah Pak ya. Jadi nanti e-book itu kalau yang di rata-rata hampir semua itu nanti dia sudah berisi ada suara, ada video, ada animasi juga, sudah bergeraknya ke sana. Bergerak ke sana. Dan sudah siap ini. Lebih interaktif Sebagai berarti perusahaan ya. yang bergerak dalam bidang
buku tentunya sudah siap untuk menghadapi tantangan itu harusnya ya, sudah. mulai dari sekarang ya. Jadi kita tuh sudah mempersiapkan sebelum pandemi 3 tahun yang lalu. Sudah siap. Sudah siap. Dan sekarang teman-teman penerbit yang lain pun juga sama. Oh sama tentu. Karena itu memang risetnya itu dari guru, dari orang tua juga mintanya seperti itu. Jadi supaya lebih menarik. Oh, lebih menarik. Jadi kalau misalnya e-book tadi PDF itu sama dengan buku fisik, dan nanti e-booknya nggak kurang menarik. Jadi betul. apalagi dengan generasi sekarang itu kan lebih cenderung dia itu lebih melihat gambar sama video. Untuk literasi membacanya ya sangat kurang. Mungkin beda dengan zamannya Pak Harto sama Pak Pram. Iya, beda. Berarti memang ada suatu permintaan dari masyarakat untuk e-book. Zamannya Pak Harto kan zaman KKN. Apa itu? Hah? KKN yang tanda kutip itu? 32 tahun ya. Nah, ini yang menjadi menjadi sebuah catatan ya. Mungkin sekarang ini kan diperlukan sebuah inovasi tadi yang buku elektronik. Cuman ini yang mau saya tanyakan, Quadrant tadi Pak ya. Itu Quadra itu apa di dalamnya itu? Dia buku pelajaran textbook untuk kelas mulai dari TK sampai dengan SMA atau universitas atau buku umum yang ada di sana. Karena kalau berhubungan dengan penerbit tentunya kita juga akan berkolaborasi dengan penulis. Penulisnya itu dari mana, kemudian apa yang dia ciptakan, apakah itu kan selalu melalui proses yang tentu lebih pakar kalau Pak. Kalau kita sih core-nya itu untuk buku pelajarannya dari tingkat SD sampai dengan SMA. Distribusinya untuk kita konsumennya, menyiapkannya. Ya, jadi kita siapkan kita memang fokusnya di buku-buku SD, SMP sama SMA. Nanti usernya juga sama, sekolah-sekolah di segmen SD, SMP, SMA. Tingkat pendidikan sekolah. Iya. Oh, gitu. Nah, jadi kalau saya ini kan tim marketing, tim pemasaran. Nah, kita pun juga satu lini itu ada editorial sendiri, gitu. Untuk bagian percetakan itu sendiri, begitu. Untuk yang bagian digital book juga sendiri. Jadi semuanya dalam satu lingkup lah. Gitu, Pak. Kalau untuk penulis di kita itu memang ya rata-rata mereka adalah dosen. Kemudian kalau untuk di yang baru kemarin untuk penulis tuh sudah ada sertifikasi lah dari Kemendikbud. Jadi kalau wajib Pak. Jadi istilahnya SNI-nya. Kalau penulis tidak punya SNI-nya kita nggak bisa menggandeng. Jadi kalau kurikulum K13 gitu saya kan nggak ngerti ya. Kurikulum K13 itu berarti kurikulum apa itu? Kalau yang dipakai untuk acuan penerbit K2006 gitu ya. K2006 kurikulum apa itu? Ya istilahnya kalau K13 2016 itu adalah tahunnya. Oh, tahunnya. Nah, kalau untuk kurikulumnya sendiri sudah ada e-book panduannya. Oh, e-book panduannya. Berarti memang harus memberikan pemaparan itu dari guru, memberikan pendidikan edukasinya. Buku yang dibawa oleh Quadra ini adalah buku yang bisa untuk dijadikan acuan pelajaran sampai dengan kurikulum yang sedang berlangsung. Kira-kira seperti itu. Ya mungkin yang kita gali adalah bagaimana kita bisa nantinya kalau pemirsa itu melihat di mana di sekolah atau di mana ada di toko buku ada penerbit yang namanya Quadra. Nah, itu berarti Anda pernah melihat Outcome. Nah, kalaupun Anda belum pernah melihat, ya cobalah di toko buku mencari apa itu Quadra, bagaimana isinya, bagaimana di dalamnya, siapa saja di sana. Ya, yang jelas kita tidak di sana. Yang jelas kita di sini dan Anda di sana. Gitu. Kira-kira ya. Yang terakhir nih Mas Budi. Quadra itu kan ada nilai plusnya ya dibandingkan dengan penerbit yang lain nih. Ya, ini suatu kompetisi kan. Misalkan diskon gede-gedean. Nah, mungkin atau buy one get two free. Atau two buy one free. Atau free to all. Nah, kan juga nggak ngerti kita. Free to all bangkrut ya. Kalau kita sih nggak main di situ ya Pak. Oh, nggak main karena di kan situ. kita ini kan istilahnya di dunia pendidikan. Jadi kalau core istilahnya kelebihannya pasti semua itu membawa ada. Kalau dari kita sih biasanya itu adalah karena kita memang buku yang kita buat itu dari riset. Jadi kebanyakan itu adalah yang ditampilkan di cetak kita itu adalah memang problem-problem yang dulu
jadi masalah di guru. Nah, kemudian karena penulisnya kita juga basicnya ada yang guru, ada dosen, mereka lebih mengerti menuangkan di dalam buku itu. Jadi sebenarnya caranya seperti ini. Jadi berangkat dari Kontennya permasalahan seperti yang itu. mungkin tidak terselesaikan. Quadra itu mencoba memberikan terobosan dengan menggandeng peneliti-peneliti handal untuk memecahkan masalah tersebut sehingga dimunculkan dalam sebuah buku. tadi. Ya, Luar biasa itu. Makanya kan kita ini kan sebenarnya Quadra itu kan pendeknya lah. Sebetulnya penerbit mana? Penerbit Quadra, tapi kita kepanjangnya ada sih Pak. Jadi benar kita kan Quadra inti solusi. Terakhir itu solusinya itu yang Solusinya, kita nah. yang kita munculkan Itu menarik itu kalau solusi itu. Karena kan selama ini yang termindset ke kita solusi dalam hal finansial. Nah, biasanya bagaimana kita bisa mencari solusi mungkin hanya satu semboyan mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, ini ada Quadra yang selalu bisa memberikan solusi kepada kalian semua. Quadra inti solusi. Inti solusi, inti daripada solusi. Betul. Iya. Nah, itu sahabat HP. Mas Pram mau ada pertanyaan lagi? Saya rasa mungkin dari saya cukup ya. Mungkin Mas Harto mau Ya, menambahkan sahabat HP, itu perbincangan kita untuk saat podcast kali ini. Jangan lupa ketika jalan-jalan kemana aja, ke toko buku, cari yang pertama adalah Quadra inti solusi. Quadra inti solusi. Oke? Dari namanya aja udah menarik ya. Betul. Selalu memberikan solusi. Selalu bukan solusi. Apapun masalahmu tentang buku, tentang pelajaran, Ada Quadra. solusinya. Ada solusinya. Luar biasa ini. Ini baru penerbit yang memiliki sebuah terobosan, sesuatu yang baru, lain dari yang lain. Betul. Baik, jangan lupa untuk selalu tonton podcast kita. Jangan lupa like, komen, subscribe. Yang belum subscribe segera Betul. subscribe. Karena kalau kalian nggak subscribe, sebetulnya juga nggak apa-apa sih ya. Enggak apa-apa. Tapi harapannya kalian tuh subscribe. Kenapa sih kok kalian nggak mau subscribe? Ya, Heran ya hanya kita ya. via view aja. Ya, subscribe ya. Oke, Mas Arto. Sahabat HP punya cerita. Bye-bye. Ciao.